Bab 1064. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa perkembangan penyalahgunaan obat dalam pengobatan Tiongkok telah menurun. Setelah sekian tahun perkembangan pengobatan Tiongkok, hanya ada sedikit catatan tentang penyalahgunaan obat. Yang paling terkenal adalah obat keringat Mongolia. Dengan kedalaman pengobatan Tiongkok, perkembangan beberapa obat misterius dan ajaib tidak sama sekali sungguh hal yang sulit. Tetapi itu juga untuk digunakan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi dengan cara yang bengkok. Untuk waktu yang lama, nenek moyang pengobatan Tiongkok telah dengan gencar menekan produksi obat pencekik. Tentu saja, meskipun nenek moyang pengobatan tradisional Tiongkok luar biasa, tetapi ada juga banyak bajingan seperti Suanyimen dan Rong Hesu. Mereka telah ada sejak zaman kuno dan tidak ada habisnya. Jika tidak, keterampilan menghipnotis tidak akan terhalang dan dihancurkan. Budaya TCM yang Huaxia, ada ribuan dokter TCM, membantu dunia dan menyelamatkan orang, menghabiskan kebijaksanaan dan bakat mereka untuk TCM, tetapi mereka masih belum bisa menandingi penghancuran kotoran tikus yang sangat sedikit ini. Sungguh menyedihkan. Jika tidak, keterampilan medis yang berharga seperti hipnosis dapat diturunkan. Memikirkan hal ini, Lin Yu membenci Rong Hesu, sampah dalam pengobatan Tiongkok, dan bersumpah untuk menyingkirkan kotoran tikus ini. Semua orang tersentuh oleh ucapan Lin Yu yang berlebihan dan murah hati. Orang asing itu mendengarkan dalam diam, menganggukkan kepala dari waktu ke waktu. Mendengar bahwa Huaxia TCM memiliki etika profesional yang tinggi, mereka tidak bisa tidak mengagumi mereka. Bahkan mata ratu menjadi luar biasa cerah, menatap Lin Yu sejenak, dia sedikit tersesat, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ayah. Pada saat ini, William bertepuk tangan dengan penuh semangat, menyebabkan semua orang menoleh dan menatapnya. Melihat perhatian semua orang terfokus padanya, Tuan William menghentikan tangannya dan tersenyum pada Lin Yu. Saya pernah mendengar bahwa Tuan He sangat pandai mengarang cerita, tetapi saya tidak menyangka akan melihatnya hari ini. Hanya Tuan He, ceritamu benar-benar naif, dan penuh dengan celah. Aku khawatir tidak mudah menipu kita. Dengan skill yang begitu kuat, tidak ada yang mau memblokir dan menghancurkannya. Lin Yu berbalik dan menatapnya, dan berkata dengan ringan, Tuan William, sentimen moral yang mulia seperti ini, orang-orang seperti Anda, benar-benar tidak dapat mengerti. Wajah William tenggelam tanpa sadar, dan jejak kemarahan melintas di antara alisnya, mengetahui bahwa Lin Yu sengaja memarahinya. Yah, He Jiarong, bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, bukankah menurutmu itu tidak konsisten? Walter juga berdiri saat ini dan bertanya kepada Lin Yu dengan suara dingin, karena kamu mengatakan bahwa teknik hipnotis ini telah rusak, mengapa kamu masih melakukannya? Tuan Walter, tolong gunakan otakmu sebelum bicara, oke? Lin Yu meliriknya dengan sedikit jijik, dan berkata dengan ringan, ini adalah budaya, dan ini adalah budaya yang kuat. Budaya yang begitu kuat tidak dapat dimusnahkan dan punah. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa esensi akan diturunkan. Beberapa dokter dengan hati yang tulus menyalinnya dan mewariskannya kepada generasi magang yang jujur selanjutnya. Ini seperti Anda di Eropa Barat. Banyak agama dan kepercayaan juga mengalami banyak perubahan dan kunci dalam sungai sejarah yang panjang. Bukankah mereka masih diturunkan? Mendengar kata-kata Lin Yu, ekspresi Walter tidak bisa membantu berubah, dan dia harus mengakui bahwa kata-kata Lin Yu memang masuk akal. Tuan He, saya masih mengatakan itu, semua yang Anda katakan tidak lain adalah tidak ada apa-apa. William berkata dengan suara yang dalam, adapun apa yang disebut catatan dan buku kuno Anda, kemungkinan besar juga palsu. Anda benar, jadi saya akan menunjukkan kepada Anda keterampilan hipnosis Tiongkok yang sebenarnya dari pengobatan Tiongkok hari ini. Lin Yu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, meskipun saya hanya belajar beberapa bulu, itu sudah cukup. Dia menoleh dan berkata kepada Walter, Tuan Walter, bolehkah kita mulai? Kamu bisa mengalaminya sendiri,
jadi kamu tidak perlu menanyaiku lagi, kami berbicara dengan fakta. Begitu kata-kata Lin Yu jatuh, semua orang yang melihatnya menjadi bersemangat, ingin sekali melihat bagaimana Lin Yu bisa menghipnotis dengan begitu sedikit jarum perak. Walter memandang senyum tenang Lin Yu dan tidak bisa menahan menelan ludahnya. Jantungnya berdetak lebih keras, wajahnya menjadi pucat untuk sementara waktu, dan dia melirik William seolah meminta bantuan. Walter, apa yang kamu takutkan? William sepertinya melihat sifat takut-takut Walter, dan berkata dengan wajah tenang, apakah kamu benar-benar percaya apa yang dia katakan? Saya tidak percaya secara alami. Walter segera menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat dan berkata dengan nada yang sangat tegas. Saya tidak percaya. William berkata dengan dingin, apalagi dengan kemauanmu yang kuat, kamu tidak akan pernah bisa dikendalikan dengan santai, kan? Benar. Walter mengangguk penuh semangat, menjilat mulutnya, dan berbisik kepada William, Tuan William, saya tiba-tiba merasa agak mual. Kenapa Anda tidak membantu saya? Begitu suaranya jatuh, semua orang di sekitarnya tertawa. Wajah William langsung membiru, dan dadanya yang marah menyatu. Tuan Walter, Anda meludah sendiri, jilat sendiri, mengapa mengganggu Tuan William? Lin Yu juga tersenyum dan berkata saat ini, dan kemudian dia telah mengambil beberapa jarum perak lagi, siap untuk menggunakan jarum, dan menginstruksikan Walter untuk melepas pakaiannya dan hanya menyisakan sepotong pakaian dalam untuk tubuh bagian bawahnya. Maukah kamu melepas pakaianmu? Ketika Walter mendengar bahwa dia ingin melepas pakaiannya, dia melihat jarum perak di tangan Lin Yu dan merasa lebih ketakutan. Ya, meridian menjalar ke seluruh tubuh, jika Anda tidak melepasnya, efeknya tidak akan berhasil. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Walter tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat William dan Ratu. Ratu mengangguk padanya dan memberi isyarat kepadanya untuk melakukan apa yang dikatakan Lin Yu. Nyatanya, sang ratu sangat ingin melihat apa itu China Hypnotism. Melihat ratu telah mengalah, Walter merasa getir. Kemudian dia melepas pakaiannya dan berjalan ke ruang terbuka di tengah aula. Lin Yu meminta dua rekan kerja untuk membawa sprei dan menyebarkannya di tanah, dan membiarkan Walter berbaring dengan wajah menghadap ke atas. Tuan He, izinkan saya menjelaskan sebelumnya bahwa Anda berbicara tentang hipnotisme dalam pengobatan Tiongkok. William tiba-tiba berdiri dan memperingatkan Lin Yu dengan suara dingin, tetapi jika Anda menggunakan metode hipnosis sekecil apapun dalam pengobatan barat, maka Anda menghina kami. Jangan berpikir bahwa tidak ada di antara kami yang memahami hipnotisme. Begitu dia menyelesaikan suaranya, seorang asing dengan janggut lebat keluar dari kerumunan. Dia juga anggota Asosiasi Medis Eropa. Dia menatap Lin Yu tanpa berkedip. Dia fokus pada mata, bentuk mulut dan gerak tubuh Lin Yu. Jelas dia juga memahami beberapa hipnotisme barat. Jangan khawatir, hipnotisme barat Anda tidak buruk, saya tidak repot-repot menggunakannya. Tanpa mengangkat kepalanya, Lin Yu mencibir dengan nada dingin kemudian, dengan ekspresi tegas, dia meraih jarum perak di tangannya dan dengan cepat menusuknya di atas kepala Walter dan langsung pergi ke titik akupuntur Bai Hui.